Selamat sore, saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah boleh melihat tayangan ini, yaitu pembahasan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami sorga, untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Tuhan telah memberkati segala usaha aktivitas kami sepanjang hari, dan sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mendoakan juga hati pikiran kami untuk dapat urapan roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini boleh kami mengerti dan kami pun menjadi umat Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Judul daripada pelajaran kita hari ini adalah Hanya Nuh yang tinggal. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Cerita Nuh kita sudah mengerti. Bahkan anak-anak kecil pun sudah hafal cerita Nuh itu. Dunia yang amat baik yang diciptakan Allah terpaksa harus dihapuskan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Dosa sudah berkembang kepada manusia. Kejadian 6 ayat 5-7. Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Seperti berkembangnya sel, makhluk yang sangat terkecil, yang kalau dibesarkan melalui mikroskop 1000 kali, dia hanya sebuah titik pensil. Dia berkembang dengan membelah diri. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16, dan seterusnya. Dosa juga seperti itu, berkembang cepat, menjalar ke semua orang. Kita bisa baca ayat 5 tadi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya, hati manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, kejahatan merajalela, banyak orang melakukan, kita tidak heran. Kemudian semua dibinasakan Tuhan, kecuali Nuh. Mengapa Nuh? Nuh tidak sama dengan semua orang. Kalau semua orang kecenderungannya memikirkan dan melakukan kejahatan, Nuh berbeda. Ya. Kita baca Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seorang yang hatinya mau melakukan yang benar. Tidak seperti orang lain, kecenderungannya kejahatan, tapi Nuh tidak. Dan tidak bercela, tidak ikut-ikut melakukan kejahatan dengan orang sekelilingnya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia rajin berdoa, dia juga selalu ingat perintah-perintah Tuhan. Itulah kehidupan Nuh. Maka Allah mempunyai rencana besar, menghapus dunia yang rusak oleh kejahatan ini dengan membinasakan dengan air bah, dan memilih Nuh yang beda dengan orang-orang lain, dan melalui Nuh nanti dunia akan dipenuhi manusia dari keturunannya. Maka Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan Nuh dengan membuat perjanjian. Engkau harus membuat bahtera dengan ukuran sekian, dan nanti kamu harus masuk ke dalam bahtera itu bersama istri dan juga anak-anak dan istri anak-anakmu. Dari pihak Nuh hanya terima saja, percaya dan menurut. Jadi Nuh membuat bahtera di atas bukit, jauh dari laut. Orang-orang menertawakan, tetapi Nuh tetap melakukan 120 tahun membuat bahtera itu. Akhirnya bahtera itu datang, dan air bah itu datang. Bahtera itu mengapung, dan Nuh selamat. Dikatakan hanya Nuh yang tinggal hidup. Artinya semua binasa. Manusia, binatang, burung di udara binasa. Yang tinggal hanya Nuh. Yang sisa hanya Nuh dan keluarganya. Setelah itu Tuhan berjanji tidak akan membinasakan lagi bumi dengan air bah. Buktinya pelangi, busurku kutaruh di awan. Itu tandanya bahwa Allah tidak akan kembali membinasakan dunia dengan air bah. Namun zaman sekarang bagaimana? Apakah kejahatannya masih jauh dengan zaman Nuh? Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Artinya zaman sekarang, zaman akhir ini, kita bisa melihat kejahatan manusia tidak berbeda jauh dengan zamannya Nuh. Dan Tuhan juga akan mempunyai rencana, yaitu memperbarui dunia kita ini. Bukan dengan air bah, tetapi dengan api. Ya. Ibrani 10 ayat 27. Ibrani 10 ayat 27 mengatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Seperti zaman Nuh, manusia sudah jahat, dihapuskan.
Begitu juga zaman sekarang. Dunia yang penuh dengan kejahatan dan moral yang merosot akan diperbarui dengan api dan belerang. Nah, melalui kisah ini, kisah Nuh ini, kita mengetahui bahwa dunia ini akan dibinasakan. Apa kerinduan kita? Seperti Nuh, menjadi umat yang sisa. Hanya Nuh yang tinggal. Apa syaratnya? Seperti kehidupan Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Jangan berpikir bahwa Nuh itu orang yang super, tidak ada dosa, sama dengan kita. Kita masih punya hak untuk memilih. Memilih kehidupan yang dituntun Tuhan atau memilih kehidupan yang menuruti keinginan dan nafsu kita. Maka kita akan menjadi umat yang sisa, yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya pelajaran ini boleh mengamarkan kita pentingnya menjadi umat Tuhan yang sisa, yang setia. Tuhan memberkati.